Assalamualaikum, selamat sore sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan membahas tentang token XRP ya teman-teman, atau koin XRP ya. Jadi XRP itu salah satu koin eh, finance ya teman-teman, atau payment yang memfasilitasi antar bank gitu ya. Jadi ini adalah salah satu koin yang cukup berfundamental, sangat bagus sekali teman-teman. Dan hari ini dia itu mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan altcoin yang lainnya seperti Ethereum dan Bitcoin. XRP ini naik, kalau kita lihat di Gate.io itu naik sampai 7% ini teman-teman. Dan kalau kita lihat polanya sendiri teman-teman, ini sangat drastis sekali. Nah, setelah tadi saya cari tahu juga, salah satunya ini adalah berkaitan dengan sidang XRP yang akan segera berakhir. Dan 60% XRP ini kemungkinan bakalan menang teman-teman. Ya, ini banyak banget orang yang memprediksikan bahwa XRP bakalan menang, dan apabila menang nanti ini prediksi harganya bakalan menggila. Nanti kita akan lihat ya teman-teman beberapa berita tentang XRP apabila dia nanti menang sidang. Nah, seperti biasa buat teman-teman yang pengen beli XRP, Anda bisa beli di Gate.io ya. Buat Anda yang belum punya Gate.io silahkan daftar ya di link deskripsi Nusakrip. Apabila Anda mendaftar melalui link deskripsi Nusakrip, Anda bisa mendapatkan diskon fee gitu ya teman-teman, 10% di Gate.io ini buy dan sell-nya. Oke, kita lanjut aja. Pertama teman-teman, kita pengen lihat Yukan market cap. Untuk harga rupiahnya juga masih murah banget, 11.375 ya teman-teman. Dan XRP ini adalah top coin yang berada di peringkat 6 coin market cap ya, di bawah Bitcoin tentu saja, kemudian Ethereum, kemudian BNB, Cardano yang kelima, mungkin USDT kali ya teman-teman. Dan dia masuk ke dalam 6 besar ya, top koin di dunia. Keren banget XRP. Dan zaman dulu teman-teman ya, di tahun 2018 XRP ini pernah mengalahkan Ethereum ya, ketika harga XRP ini mencapai 45.000 di tahun 2018. Itu market cap-nya itu mengalahkan Ethereum, dan XRP menjadi koin nomor 2 terbesar di dunia tahun 2018. Tapi ya karena beberapa tahun belakangan XRP terkena skandal gitu ya, terkena kasus dengan SEC Amerika ya teman-teman, membuat harganya itu jatuh dan drop sekali gitu. Dan kemungkinan ini bulan Maret atau bulan April nanti sidangnya bakal dilanjutkan teman-teman. Dan di Twitter itu sudah heboh teman-teman bahwa XRP bakalan menang ya, bakalan menang gitu. Karena ada beberapa bukti yang ditemukan oleh oleh pakar-pakar hukum di Amerika gitu ya, yang menguntungkan XRP. Nah, kita pengen lihat dulu di sini teman-teman, prediksi harga XRP jika Ripple Labs menang di pengadilan. Nah, kita bisa lihat di sini harga aset kripto XRP masih diminati kendati kasus perusahaan penerbitnya Ripple Labs masih berjalan di pengadilan di AS. Bisa tembus 150.000. Ya, ini dia bertanya teman-teman. XRP yang berkapitalisasi pasar terbesar keempat di dunia sedang mendapat sorotan publik. Nilai aset itu sempat melorot hingga 60% setelah Komisi Bursa dan Sekuritas SEC di Amerika menggugat perusahaan penerbitnya di pengadilan New York pada Desember 2020 lalu. Hingga detik ini proses pengadilan belum juga usai, walaupun pada beberapa waktu lalu masih tak percaya Ripple Labs bisa memenangkannya. Kala itu Ripple Labs menolak rekening bank pribadi para pendirinya diperiksa. Sebelumnya, SEC menilai bahwa XRP itu masih tergolong sekuritas alias kontrak investasi antara perusahaan dengan publik yang membelinya. Nilai XRP yang digugat SEC itu mencapai 1,3 miliar dolar. Menurut SEC, kontrak investasi itu melanggar peraturan sekuritas. Gara-gara dikabulkannya mosi itu, XRP pun melonjak naik karena memberikan sentimen positif terhadap pendukung aset besar itu. Ini tahun 2021 ya teman-teman, setahun yang lalu. Nah, kemudian yang pengen saya ingin lihatkan itu teman-teman ya di sini. Jadi kalau seandainya nanti di Maret atau April 2022 ini nanti XRP selesai dan bisa memenangkan kasus, kita bisa lihat di sini skenario bullishnya. Nah, beberapa pengamat berpendapat bahwa kemungkinan besar kasus ini tidak selesai hingga akhir tahun ini. Benar banget ya teman-teman, 2021 itu nggak selesai, dilanjutkan di tahun 2022. Namun ketua SEC yang baru kelihatannya ramah dan bijaksana ya. Bisa saja kasus ini dihentikan dan dimenangkan oleh Ripple Labs. Kemudian kita lanjut. Sejumlah ramalan atau analisa memperlihatkan bahwa harga XRP bisa mendekati harga Binance besar 3 sampai 7 juta tahun ini. Gitu ya. Namun pihak lain cukup moderat, hanya sekitar 5 sampai 10 dolar atau sekitar 75 sampai 150 ribu.
Nah, kalau analisa saya teman-teman, dengan supply XRP yang sangat besar banget ya, 100 miliar koin. Menurut saya kalau untuk harganya 3 sampai 7 juta itu berat banget. Ya, tapi kalau untuk $10 atau $20 XRP dalam beberapa tahun ke depan itu masih mungkin dan masih masuk logika, teman-teman. Tapi kalau untuk XRP sampai jutaan menurut saya itu berat banget. Tapi kalau jangka panjang atau misalnya developernya memusnahkan supply-nya 50% sih masih mungkin ya, teman-teman. Karena supply XRP ini besar banget. Kemudian jika Ripple Labs kalah, maka perusahaan itu kemungkinan besar sudah menyiapkan rencana lain. Ini pindah dari Amerika Serikat yang dilakukan Binance dari Tiongkok. Ya, kemudian kita lanjut ini dari VOI ya, teman-teman. Nah, ini masih baru juga, teman-teman, Januari 2022 ya. Analis kripto prediksi harga XRP bakal meroket. Di tengah perseteruan XRP dengan SEC di pengadilan, kripto Ripple diprediksikan atau XRP bakal mencuri perhatian dalam beberapa waktu mendatang setelah bertahan di level support ketika market kripto mengalami koreksi besar-besaran belakangan ini. Hal tersebut disampaikan ahli strategi dengan pseudonym Credible Crypto pada 255 ribu followernya. Dia mengatakan bahwa Bitcoin sedang dalam posisi yang bagus dan akan mengalami kenaikan di atas $45 as sebagaimana dilansir The Daily Hold. Bitcoin terlihat bagus di sini, tidak banyak dalam hal resisten sampai $45.000 as, mengharapkan kenaikan secara menyeluruh dalam beberapa hari mendatang selama area hijau dipertahankan. Credible Crypto kemudian menyatakan bahwa XRP sudah bertahan lebih kuat ketimbang kripto terbesar dunia tersebut dan selanjutnya siap mengalami lonjakan harga. Sementara Bitcoin baru-baru ini turun ke posisi terendah di $42.000 as dan Ethereum turun lebih jauh di bawahnya. XRP telah bertahan dengan sangat baik melalui koreksi ini dan belum mendekati posisi terendahnya sendiri. Jalur resistensi paling rendah tampaknya naik dan semua mata mungkin akan segera tertuju pada XRP. Sebelumnya, Credible sempat menyatakan bahwa dirinya mengharapkan XRP mengakhiri tren bullish-nya di level antara 20 hingga $30 as per coin. Wow, ngeri banget ya, teman-teman. Targetnya si analis ini, dia memprediksi bahwa XRP itu kemungkinan bisa tembus 20 sampai $30 per koin. Dia menyebutkan bahwa target tersebut masih ada. Credible menambahkan posisi harga saat ini bisa berfungsi sebagai landasan untuk tren bullish selanjutnya mengingat tren bearish XRP mulai berkurang. Credible berharap XRP akan memimpin tren kenaikan dan menyebutkan bahwa seller sedang mengalami titik jenuh dan mulai berpikir untuk membeli XRP di harga saat ini sebelum mengalami kenaikan parabolik. Saat penulisan kripto, XRP diperdagangkan di 10.893. Meski demikian, data ini menunjukkan bahwa XRP mengalami penurunan sebesar 2,2% dalam 24 jam. Nah, ini kan tulisan artikel Januari, teman-teman, di angka 10.893. Kemudian kita pengen lihat di harga hari ini. Ya, ini satu sebulan yang lalu, teman-teman, ini udah naik sekitar 1.000 perak ya, teman-teman. Ya, ini tidak lepas dari kenaikan harga XRP pada hari ini. Ini dia, teman-teman, pelonjakannya. Nanti kita akan lihat di Twitter ya. Pelonjakannya ini sangat aneh ya. Biasanya kan kalau altcoin yang lain itu kan kalau naik dia itu ngikut dari si induknya, si Bitcoin. Tapi ini beda, teman-teman. Dia naik sendirian. Seakan-akan dia yang memimpin sekarang ya. Kemudian kalau lihat 7 hari. Kalau kita lihat 7 hari di sini, teman-teman, kenaikan XRP itu paling tinggi hari ini dibandingkan 7 hari yang lalu. Kemudian kalau kita lihat 1 bulan, XRP itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun di 1 bulan terakhir itu XRP nyentuh 12.000 lebih kemarin ya, tapi ini masih ada kemungkinan, teman-teman, XRP bakalan menyampai 12.000 ini. Kemudian kalau dalam 3 bulan kita lihat, teman-teman, XRP ini dalam 3 bulan belakangan stabil banget ya. Fundamentalnya betul-betul kuat banget ya, dan dia itu nggak nyampe lagi di support terbawahnya kemarin di bulan Februari di sini ya, di angka 8.000 lebih. Keren banget untuk XRP ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat tadi di candles all-nya ya, XRP itu pernah menyentuh harga 45.000 atau $3 itu di tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018 XRP ini masih tidur, teman-teman. Jadi besar banget harapan para retail ya, para holder XRP ini, XRP bisa tembus 10 atau $30 dalam waktu dekat. Ya, kemudian kita pengen lihat di Twitter, teman-teman, big news yang membuat XRP viral, teman-teman, itu adalah file di dalam PDF ini, yaitu ya di tweet tadi sama sama James Cavilen ini, teman-teman. Kalau kita lihat, James Cavilen ini adalah salah satu defense lawyer di sini ya, teman-teman, former federal prosecutor ya. Ini kayak lawyer gitu dia, teman-teman.
Nah, kita bisa lihat di sini XRP Community breaking news katanya. Motion to strike fair notice defense denied. Putus katanya teman-teman. Mosi untuk menyerang ya, untuk menyerang pemberitahuan wajar ditolak. Jadi di sini teman-teman, kalau setelah saya baca tadi ya di PDF ini, teman-teman nanti juga bisa baca ya di PDF ini, ada kemungkinan teman-teman ya gugatan dari SEC ke XRP itu ya bakalan nggak kuat dan bakalan kalah nanti di persidangan yang akan digelar di Maret atau April. Ini kalau sidangnya nggak molor lagi ya teman-teman, kita berharap bulan April atau bulan Maret akhir ini bisa udah selesai semua tentang XRP ini teman-teman. Kita berharapnya bisa langsung gitu ya, bisa selesai langsung sidangnya. Nah, kemudian kita pengen lihat teman-teman ya, ini XRP-nya tadi meretweet juga ya. Nah, ini 14 jam yang lalu ya, ini dari Stuart Alderoty di sini teman-teman. Dia ini udah checklist biru juga ya, dia nge-tweet. Perintah hari ini memperjelas ada pertanyaan serius apakah SEC pernah memberi Ripple pemberitahuan yang adil bahwa distribusi XRP sejak 2013 akan pernah dilarang di bawah Undang-Undang Sekuritas. Nah, ini pernyataannya ini juga sangat pro banget dengan XRP ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini di tweetnya selanjutnya, nah ini juga dari dulu sudah di-retweet sama XRP official. Ayo pergi jika Anda telah mengikuti kasus ini. Anda tahu betapa signifikan atau pentingnya hal ini untuk kasus Ripple. XRP nantikan pembahasannya dengan Attorney Jeremy dan John Deaton lebih detail untuk kita semua. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Ini panjang banget dia melakukan pembahasan dengan XRP ya teman-teman. Ini berfile-file gitu ya. Kemudian kita lanjut. Tadi itu tentang XRP ini. Nah, ini dari Charles Gasparino, teman-teman, kita terjemahkan dulu. Kemenangan signifikan untuk Ripple pada masalah XRP karena Ripple sekarang dapat menggunakan kurangnya pemberitahuan adil dari SecGov. Nah, jadi nanti kurangnya pemberitahuan dari SEC ini bisa jadi senjata buat Ripple menyerang SEC di pengadilan, teman-teman. Sebagai pertahanan dan kemungkinan menggunakannya untuk mendapatkan kasus yang dilemparkan. Nah, di sini ada berita ya teman-teman tentang XRP ini ya, yang langsung dibahas oleh ahlinya langsung dari Gasparino. Keren banget di sini teman-teman. Kemudian 14 jam yang lalu di sini dari Brett Garlinghouse. Ini centang biru semua ya teman-teman. Dan sementara kami lebih suka kasus melawan Chris dan saya berakhir sekarang. SEC sekarang harus membuktikan klaimnya. Kami yakin pada akhirnya mereka semua akan diberhentikan. Ini betul-betul tweet-tweet yang mengarah kepada kemenangan XRP ini teman-teman ya. Kemudian kita di sini, jika Anda tidak memperhatikan saat itu, Anda seharusnya sekarang kemenangan besar untuk Ripple hari ini. Dari Brett Garlinghouse. Ya teman-teman, jadi buat Anda holder XRP semuanya, tentunya ya beberapa good news dari XRP hari ini ya, ditambah lagi Bitcoin ini juga mulai menghijau teman-teman. Tentunya bisa menyenangkan hati Anda semua ya teman-teman. Tetap semangat untuk hold XRP-nya ya. Kalau saya sih nggak terlalu banyak XRP saya teman-teman. Tapi saya punya target XRP ini bisa tembus ya $10 lah teman-teman ya minimal ya. Bisa tembus $10 dalam tahun ini target saya teman-teman ya. Tapi nggak bakalan saya jual teman-teman ya. Karena target saya ini untuk XRP ini untuk jangka panjang ya. Untuk tabungan jangka panjang. Karena dia ada salah satu koin yang menurut saya agak berbeda dengan kripto pada umumnya ya. Kalau kripto pada umumnya kan dibenci oleh negara-negara gitu ya. Tapi kalau XRP ini kebalikannya ya. Negara-negara itu banyak yang suka dengan XRP karena dia memberikan kemudahan dalam transfer antar bank. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe Nusakrip. Dan share juga video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.